Puji Tuhan, kembali lagi pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi. Saya tetap melanjutkan perjalanan bangsa Israel yang adalah merupakan gambaran perjalanan rohani orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah Israel keluar dari Mesir, kita tahu bahwa mereka berdiam di Mesir 400 tahun lamanya, ya kurang lebih. Sangat lama sekali. Dan di sana mereka harus kerja keras, kerja paksa, membuat batu bata dari jerami. Nah, setelah mereka keluar dari Mesir, mereka akan menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham serta keturunannya, yaitu di tanah perjanjian Kanaan. Mereka harus melewati dulu beberapa tempat di daerah Mesir. Mesir itu adalah suatu daerah yang sangat luas dan mereka harus berjalan di kota-kota yang ada di situ. Dari Ramses ke Sukot, lalu dari Sukot ke Etam, dari Etam menuju Pihahirot di tepi Laut Merah. Laut Merah itu adalah Laut Teberau yang kita tahu di dalam ejaan bahasa Indonesia yang lama, Laut Teberau. Itu adalah Laut Merah. Laut Merah itu berbentuk U ya, saudara, kayak ada semenanjungnya. Kalau saudara lihat peta, itu Laut Merah sangat panjang. Menyeberang Laut Merah itu membayangkan baptisan air. Dalam kehidupan orang yang percaya kepada Yesus, dia harus dibaptis di dalam air. Lalu setelah itu, mereka terus menuju ke Padang Gurun. Perjalanan di Padang Gurun artinya selama mereka berada di Padang Gurun itu kurang lebih 40 tahun. Di Padang Gurun mereka menghadapi banyak sekali ujian, kesulitan, duka cita, sakit hati. Mereka ingin kembali saja ke Mesir, walau harus menderita siksaan karena diperbudak oleh orang-orang Mesir daripada menderita di Padang Gurun yang setiap hari makan mana selama puluhan tahun. Ya, kehendak daging mereka menuntut makan makanan yang lesat-lesat seperti ketika mereka berada di Mesir. Ini adalah kehendak daging, saudara. Kehendak daging maunya yang enak-enak, tidak bisa menderita. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak pikul salib, Allah sangat murka kepada mereka sehingga mereka mati di Padang Gurun. Mereka tidak sampai ke negeri perjanjian Kanaan, termasuk Musa, kecuali Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, serta generasi yang baru yang lahir di Padang Gurun. Bagian pertama dari perjalanan bangsa Israel adalah Ramses ke Sukot. Sudah bisa baca itu di Bilangan 33 ayat 5, Keluaran 12 ayat 37. Lalu berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Tapi di dalam kitab Bilangan pasal 2 ayat 32 dikatakan ada lebih dari 603.550 orang laki-laki ya, di atas usia 20 tahun. Tidak termasuk wanita dan anak-anak. Bila termasuk wanita dan anak-anak mungkin ada sekitar 2-3 juta orang Israel pada saat mereka keluar dari Mesir. Bukan saja mereka, orang-orang Israel yang pergi keluar, tetapi ada banyak orang dari berbagai ras dan bangsa atau suku bangsa turut dengan mereka. Juga banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Keluaran 12 ayat 38. Dan sejumlah orang Mesir juga meninggalkan Mesir. Mereka ikut bersama-sama dengan bangsa Israel. Nah, percampuran bangsa-bangsa ini menimbulkan banyak masalah karena orang-orang non-Yahudi bukanlah orang-orang yang teguh berpegang atau teguh percaya pada Allah Yehova dan menyebabkan perpecahan di antara umat tersebut. Bandingkanlah perumpamaan pukat di dalam Matius 13 ayat 47 sampai 48. Yang baik disendirikan, yang tidak baik itu dibuang. Artinya dirohanikan segala macam orang
beberapa di antaranya baik dan beberapa jahat, bergabung dengan gereja. Ya, gereja adalah eklesia, umat yang dipanggil keluar dari kegelapan. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dengan percampuran orang banyak. Ya, sebab ada virus-virus yang bisa menulari kita, orang-orang percaya kepada Tuhan. Ada orang fasik dalam gereja. Di dalam gereja juga ada orang fasik, saudara. Bukan saja orang-orang di luar yang tidak percaya pada Tuhan, tetapi orang yang tidak bertobat yang ada di dalam gereja disebut juga sebagai orang fasik, orang yang tidak bertobat, tidak menurut apa yang diajar oleh firman Allah. Ini dapat mempengaruhi orang-orang beriman. Karena itu kita sebagai orang beriman harus berhati-hati dengan mereka. Sebab masih ada roh-roh duniawi yang masih melekat pada diri mereka, sehingga kita bisa tercemar. Sekarang kita lihat dari Sukot ke Etam. Dari Sukot, bangsa Israel melanjutkan perjalanan ke Etam. Keluaran 13 ayat 20-22. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun Etam. Tuhan ada bersama dalam perjalanan bangsa Israel. Ia berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan baik pada waktu siang maupun pada malam. Dengan tidak beralih, tiang awan dan tiang api itu tetap ada di depan bangsa itu. Artinya Tuhan selalu menyertai atau ada bersama-sama dengan mereka. Kalau Tuhan yang pimpin, kita tidak usah takut bahaya. Kalau itu dalam rencananya Tuhan, ikuti saja rencana Tuhan, dan Tuhan akan bertanggung jawab atas kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Etam ke Pihahirot. Dari Etam, bangsa Israel berangkat ke Pihahirot, dekat Migdol dan Baal-Zephon. Keluaran 14 ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot, antara Migdol dan Laut Merah. Tepat di depan Baal-Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut, yaitu Laut Merah. Baal artinya tuan atau dewa, dan Zephon berasal dari sebuah akar kata Ibrani yang berarti tersembunyi atau gelap. Karena itu, salah satu arti dari Baal-Zephon adalah dewa kegelapan. Tuhan membawa mereka kepada suatu pengalaman yang kelam agar dapat memberi mereka suatu kemenangan besar dan menghancurkan musuh-musuh mereka. Allah yang memimpin mereka ke sana, dan Dia juga seringkali memimpin kita di dalam masa-masa kegelapan kita. Mazmur 23, sekalipun kita berada dalam lembah kelam, kita tidak takut bahaya karena Allah beserta kita. Bila perjalanan kita ada dalam rencana kehendak Tuhan, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Kita tidak perlu takut atau gentar, karena ada Tuhan yang menyertai. Yesaya 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan walaupun kita berada dalam keadaan yang tidak nyaman, di dalam keadaan yang sulit, seperti sekarang ini. Segala sesuatu sukar, mau mencari uang sukar, saudara-saudara. Tetapi kalau Tuhan ada beserta dengan kita, saudara, Tuhan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, yang ajaib bagi kita sekalian, saudara. Jadi tidak usah khawatir akan hari esok kita, sebab hari esok punya kesusahan sendiri. Hari ini adalah hari untuk hari ini saja. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tuhan akan memelihara hidup kita semua. Puji Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa, Bapa surga, kami mengucap syukur karena firman Tuhan sangat berkuasa, mengajar kami dan menuntun kami. Engkau ada di dalam perjalanan kami, di dalam tiang awan dan tiang api melindungi kami. Kami mau turut rencana Tuhan, kami mau ikut
pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, walaupun harus melewati lembah kekelaman, walaupun harus melewati goa yang gelap, tetapi setelah melewati itu, kami akan bertemu dengan terang yang bersinar. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, genapilah firman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Jangan lupa saudara, sesuai dengan aturan pemerintah, kita harus memakai masker, diam di rumah saja. Kalau tidak perlu keluar, tidak usah keluar. Tetap saja di rumah, baca firman, berdoa, dan melakukan aktivitas sehari-hari di rumah. Tidak mudik, jangan mudik saudara. Ya, siapa tahu kita membawa virus kepada mereka. Kita adalah orang-orang yang misalkan OTG, orang yang tanpa gejala. Nah, kita saling membantu satu sama lain supaya mata rantai virus ini terputus. Tuhan berkati kita. Amin.